Untuk mencintai Allah, maka kita perlu mengenal Allah. Dan untuk mengenal Allah, kita harus mempelajari dan memahami Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab petunjuk hidup kita dari Allah. Bagaimana kita menyatakan diri sebagai seorang Muslim yang mencintai Allah, sedangkan kitabnya saja kita tidak memahami, bahkan cenderung kurang berminat untuk mempelajari. Diterangkan tentang kekuasaan Allah, ya, dan kita renungkan bahwa betul-betul tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali Allah yang membelah biji-bijian, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, apalagi yang membelah waktu subuh, menjadikan malam sebagai ketenangan, matahari, bulan sebagai perhitungan, gitu ya. Terus dibuat bintang-bintang sehingga manusia bisa mendapat petunjuk dalam kegelapan di darat maupun di laut, gitu ya. Terus dari satu orang bisa berkembang menjadi bermiliar-miliar orang, gitu. Apalagi menurunkan hujan dari langit, mengeluarkan zat hijau, daun, biji-bijian yang tersusun, dari mayangnya tangkai yang menjuntai dan macam-macam. Terus pencipta langit dan bumi dengan keadaan yang indah. Itu maka setelah diterangkan seperti itu, demikian itulah Allah Tuhan kalian. Maka sembahlah oleh kalian Dia, dan Dia maha menjamin atas segala sesuatu. Ya, berarti kalau kita disuruh menyembah Allah, berarti kita disuruh mencintai Allah. Kita disuruh mencintai Allah, berarti kita disuruh mengenal Allah, kan ya? Tidak mungkin kita cinta Allah kalau kita tidak kenal Allah. Memang diantara hikmah Allah turunkan Quran kepada kita adalah supaya kita kenal Allah, gitu ya. Nah, Allah mengenalkan kita dengan apa? Dengan alam yang Dia ciptakan. Yang dinamakan alam, dari kata alamah, artinya tanda. Kita bisa mengenal Allah dengan tanda-tanda yang telah Allah ciptakan. Quran itu adalah salah satu cara Allah mengenalkan dirinya. Ya, saya tuh begini kan itu ya. Jadi makanya kalau orang itu mau belajar Quran, berarti orang tuh mau berkenalan dengan Allah. Nanti mudah-mudahan kenal terus tumbuh cinta, gitu ya. Tumbuh cinta terus mengabdi. Akhirnya jadilah dia hamba-hamba Allah sesuai dengan tujuan dia diciptakan dia. Tapi kalau orang itu tidak mau belajar Quran, berarti tidak mau kenal Allah, tidak mau kenal, sombong, gitu ya. Diajak kenalan sama Allah tidak mau, gitu ya. Kenalkan aku Allah, melengos, tidak mau belajar. Padahal dia butuh Allah. Dia kalau hajat apa-apa ya minta pada Allah. Ajak kenalan tidak mau, gitu ya. Banyak orang itu ngaku Islam, ngaku nyembah Allah, tetapi sebetulnya dia tidak mau kenal Allah. Nah, itu terus gimana? Jadi gimana, gitu ya. Aneh tapi nyata. Buktinya apa? Ya banyak. Kami Islam. Tuhanmu siapa? Allah. Nabinya Nabi Muhammad. Kitabnya Al-Quran. Ngerti? Hendak. Belajar? Hendak. Lah kok enggak? Iya ya. jadi aneh lah. Tapi itu umum, gitu ya. Ya seperti biasa ya, senyum-senyum, jalan-jalan, padahal kitabnya itu belum ngerti. Padahal dia itu orang Islam. Kalau kafir kan pantas. Ngerti Quran? Enggak, lebih pantas ya. Jadi lucu. Ngaku Islam tapi jadi aneh. Tapi itu seperti biasa. Malah jadi tokoh, jadi apa. Tapi sementara kitab sucinya sendiri tidak belum pegang. Padahal dijamin oleh Nabi, umatku tidak akan sesat selama pegang dua itu. Tapi tidak ada yang mau megang. Bagaimana megang? Belajar aja tidak mau, ya. Tidak ngerti, mulutnya mengucapkan tadi kamu baca apa? Tidak tahu, pokoknya bunyi-bunyi. Jangankan yang ahli jamaah, kadang yang misalnya dipanggil ustadz pun juga belum tentu. Kan gitu ya. Jadi imam rawatib pun loh, tadi kamu baca apa? Maksudnya apa? Belum tentu dia ngerti, kan gitu ya. Makanya kita terus semangat ya, supaya tidak terlalu parah, tidak nemen-nemen gitu ya.